wa mallahu bighafilin amma ya'malul zalimun. Allah tidak lalai. Jadi jangan kira kezaliman itu luput dari pandangan Allah, tidak. Namun Allah memakai fase pertama, dibiarkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, ku biarkan mereka berbuat zalim, sesungguhnya rekayasaku itu lebih hebat, kata Allah. Jadi Allah sedang merekayasa orang-orang yang ahli maksiat, dibiarkan. Orang-orang yang menghina agama, dibiarkan. Semua mencoba menjatuhkan, tapi tidak pernah jatuh. Untuk apa Allah biarkan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan saudara sahabat-sahabatnya, jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah. Kita tahu bahawa hari-hari kita semakin mendekat kepada proses kiamat. Banyak tanda telah Allah beri, dan salah satunya adalah terjadinya satu fitnah di atas fitnah yang lain. Rasulullah SAW telah memesankan itu dengan berbagai bahasa, dan kita sedang berada di dalam masa-masa itu. Kita tidak tahu apakah ini akan berlanjut sampai anak cucu kita, atau cicit kita, atau mungkin di masa kita Allah telah selesaikan urusan dunia ini. Cuma maka Allah SWT, salah satu yang paling membuat keresahan di hati, yaitu ketika fitnah terjadi, kezaliman terjadi, kita tidak mampu menahannya. Rasa perih di hati hanya mampu kita pendam tanpa mampu menanggulanginya. Dan begitulah keadaan umat di akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri mengatakan untuk menjaga diri dan keluarga, disuruh benar-benar jaga diri dan keluarga. Jemaah maka Allah SWT, ketika seseorang melakukan kezaliman, tentu kita berharap dari Allah, semoga yang melakukan kezaliman itu segera dibinasakan. Begitulah harapan para nabi,
Begitulah harapan orang-orang saleh, begitulah harapan orang-orang yang terzalimi. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita dalam surat Maryam ayat 84. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wala ta'jal alaihim, janganlah engkau tergesa-gesa memohon doa atau memohon azab kepada orang-orang yang zalim. Allah katakan jangan tergesa-gesa wahai Muhammad. Allah tahu dalam hati para nabi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan untuk tidak berdoa seperti doanya Nabi Nuh walaupun akan dikabulkan Allah. Lalu Allah sambung, innama na'uddu lahum adda. Muhammad, kami telah mempunyai perhitungan dengan hitungan yang teliti kapan siksa harus diturunkan kepada mereka. Jadi Allah ingin mengatakan, serahkan urusan kepada aku wahai Muhammad, aku tahu hatimu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, aku tahu hati orang-orang yang gelisah hari ini dengan berbagai siksa, berbagai kezaliman, fitnah yang terjadi. Kalian berharap untuk segera diturunkan balasan, tapi jangan tergesa-gesa, kata Allah. Semua skenario tentang proses penyiksaan telah di dalam catatanku. Seakan-akan Allah mengatakan itu. Maka jawablah Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan zalim akan kembali kepada orang tersebut. Kalimat zalim Allah sebutkan dalam berbagai perkara. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama manusia, ada zalim kepada diri sendiri. Allah kadang-kadang sebutkan zalim ketika urusan dengan sesama manusia. Maka Allah sebutkan zalim bagi orang-orang yang menunda hutangnya. Dia punya uang tapi dia tunda hutangnya. Allah katakan matlul ghani zulmun, menunda hutang bagi mereka yang telah sanggup membayar, zalim. Kategori orang zalim termasuk yang menunda bayar hutang. Allah sebutkan dalam beberapa tempat ketika ayat-ayat warisan, Allah sebutkan ujung ayat warisan, Allah menyebutkan barang siapa yang melanggar batasan-batasan yang Allah beri, artinya mereka tidak membagi warisan atau bermusyawarah bukan di atas hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan kezaliman, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berani melanggar batasan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi itu zalim berbagai macam ragam. Yang inti zalim adalah melawan Allah, menyakiti sesama manusia. Semua itu akan berujung kepada menzalimi diri sendiri. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di saat kita disuruh bersabar di atas kezaliman, dan kita lihat fenomena kezaliman terjadi, kita lihat maksiat di depan mata, tapi kita tidak berkuasa untuk melarangnya. Orang-orang yang hari ini melawan Allah melenggang begitu mudahnya, bahkan melewati batasan-batasan pengadilan tanpa ada hukuman. Di saat rakyat bersuara, di saat orang-orang terzalimi mengadukan nasibnya, tidak ada kejelasan. Orang yang berzina dianggap biasa, orang yang memakan harta orang lain juga dianggap pekerjaan yang lumrah. Semua itu terjadi di depan mata kita. Maka cukuplah dengan izin Allah, percayalah Allah telah mempersiapkan skenario yang terbaik. Maka oleh kerana itu, dalam waktu yang singkat, mari kita lihat bagaimana Allah membuat skenario bagi orang-orang yang zalim. Ada empat langkah Allah, ada 4 fase yang Allah lakukan kepada orang zalim. Jadi salah satu sifat Allah adalah sabar. Allah itu maha sabar. Kita yang tidak bisa bersabar, seakan-akan ketika kita dizalimi, kita seakan-akan besok ingin melihat orang itu mendapatkan balasan. Tapi Allah punya yang lebih hebat. Langkah pertama yang Allah lakukan bernama al-imhal atau al-imla, yaitu pembiaran dan penangguhan. Dibiarkan, semua kezaliman dibiarkan Allah. Dan ingat, wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tidak lalai. Jadi jangan kira kezaliman itu luput dari pandangan Allah, tidak.
namun Allah memakai fase pertama, dibiarkan oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, ku biarkan mereka berbuat zalim, sesungguhnya rekayasaku itu lebih hebat, kata Allah. Jadi Allah sedang merekayasa orang-orang yang ahli maksiat, dibiarkan. Orang-orang yang menghina agama, dibiarkan. Semua mencoba menjatuhkan, tapi tidak pernah jatuh. Untuk apa Allah biarkan ini? Ini fase pertama, agar orang-orang kembali bertobat kepada Allah. Jadi dengan sifat Rahman Rahimnya, Allah biarkan bertahun-tahun berkuasa di dalam kezaliman. Allah menunggu, semoga dia bertobat, semoga ada sentuhan di dalam nuraninya yang dia tahu halal dan haram. Ini fase pertama. Maka lihatlah hari ini orang-orang yang dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang tidak bayar hutang kita, Masya Allah, mobilnya dia ganti, HP dia beli terus-terusan, rumah semakin besar, bertingkat-tingkat, bahkan melakukan umrah berkali-kali, hutang tidak bayar. Di depan mata kita dia melenggang kangkung, tapi tidak pernah membayar hutang. Allah biarkan. Hati kita tidak tahu mau buat bagaimana. Ini fase pertama. Kalau orang ini tidak dapat juga hidayah, tidak mendapatkan perasaan untuk taubat, Allah naikkan derajat. Fase kedua skenario Allah bernama istidraj. Allah akan buat istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dalam Al-A'raf 182. Kami berikan istidraj kepada mereka dan dalam keadaan mereka tidak tahu. Ini apa yang Allah lakukan di fase ini. Allah akan giring dia menuju ke sebuah kelezatan hidup. Allah giring dia kepada kenikmatan. Jadi zalim tapi hidupnya nikmat, ahli maksiat tapi penuh dengan gelimang harta, isteri cantik, anak pintar, tapi tidak pernah salat, tidak pernah menyadari bahawa kesalahannya telah mengambil patok tanah orang, mengubah patok tanah orang. Dia tidak pernah sadari itu. Malah dengan bangganya dia terus membangun kekayaannya. Ini fase istidraj. Jadi Allah mulai giring. Ini mulai kemarahan Allah. Jadi fase pertama kasih sayang Allah, fase kedua kemarahan Allah. Namun Allah marah, Allah akan giring dia supaya dia terus melakukan maksiat sehebat-hebatnya. Ini bagaikan seekor tikus yang memakan beras dari rumah kita. Sudah hampir berapa bulan dia makan, kita membiarkannya, kita biarkan. Tapi kita sudah punya rencana, kita akan habiskan tikus-tikus ini dengan racun yang kita akan siapkan di satu hari. Allah memberi fase istidraj. Maka ahli maksiat hari ini bergembira harian, melakukan apapun yang mereka lakukan, dan mereka senang hidupnya. Ketika ini sudah terjadi, Allah lanjut ke fase berikutnya, fase yang ketiga, yaitu at-tazyin. Allah biarkan syaitan menghiasi maksiatnya. Allah sebutkan dalam Al-Ankabut, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Di saat orang sudah melalui fase istidraj, maka syaitan mulai membuat amal maksiatnya seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi orang berani bicara, membela maksiat dengan dalih berbagai macam urusan. Di atas nama undang-undang, di atas nama amandemen, orang akan membela maksiat beramai-ramai. Ketika seseorang menyamakan azan dengan gonggongan anjing, tentu ada kaum pembela yang mengatakan itu bukan maksudnya begitu, bukan begini, bukan begitu. Allah akan hiasi itu dengan amalan-amalan syaitan. Ketika seseorang mulai menyiksa rakyatnya, maka itu akan bicara di atas nama persatuan, di atas nama kebinekaan, seakan-akan berhak membuat rakyat tersiksa. Jadi dihiasi oleh syaitan. Orang-orang yang pintar bicara akan menghiasi mulutnya dengan mengatakan semua agama itu benar, kita jangan merasa benar sendiri. Terus dihiasi oleh syaitan. Jadi dia merasa benar, dan orang yang mengkritiknya akan diposisikan menjadi orang salah. Karena parameter kebenaran hari ini bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi siapa yang berkuasa. Itu parameter kebenaran.
Jemaah melakukan Allah, lihatlah keadaan kita. Begitu banyaknya orang hari ini yang merasa diri benar padahal dia salah. Dia salah. Dan yang terakhir, ketika ini sudah terjadi, Allah kunci hati mereka. Mereka tidak berhasil mengetuk pintu taubat dengan kesadaran mereka. Padahal Allah kirimkan Rasul, Allah kirimkan ulama, Allah kirimkan orang-orang yang berdakwah, para da'i, ternyata tidak juga tersentuh. Barulah Allah ambil keputusan yang terakhir yang bernama Al-Akhzu. Allah mulai menyiksanya. Dengan cara apa? Allah matikan dia secara tiba-tiba. Lalu Allah akan siksa dia. Dari mulai siksa alam kubur bersambung-sambung ke hari akhirat nanti. Disitulah suaranya tidak lagi didengarkan. Penyesalannya dia ungkapkan kepada Allah, tapi tidak satu malaikat pun merasa kasihan kepadanya. Sampai hari kiamat nanti dibangkitkan Allah dalam maksiatnya yang dia banggakan dahulu, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Tidak diberi minuman sedikit pun kecuali dari minuman yang menyiksa. Tidak diberi makanan kecuali makanan yang menambah-nambah siksa mereka. Ini Allah akan lakukan kepada orang-orang yang zalim. Kalau begitu jemaah melakukan Allah, cukuplah kita tampakkan setia kita pada agama. Jangan terlalu maju kalau kita masuk ke dalam jebakan darurat. Begitu kata Nabi SAW, tampakkan kebencian kita ketika ada orang yang menghina atau menzalimi kita. Artinya kita tidak suka kepada kezaliman itu, tapi pasanglah strategi dengan baik, berdoalah kepada Allah. Toh akhirnya hanya kepada Allah lah kita berharap semua balasan. Dan siksa Allah lebih dahsyat dari apa yang kita impi-impikan, kita angan-angankan, kita bayang-bayangkan. Maka semoga kita termasuk golongan orang yang Allah selamatkan di dunia dan di akhirat, dan semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bersatu di dalam maksiat di atas kezaliman seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.